Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kembali kita bertemu dalam channel Mapangara Berbagi. Kali ini saya akan membicarakan atau akan menunjukkan bagaimana menulis singkatan baku untuk nama-nama hari, nama-nama bulan Masehi, dan juga nama-nama bulan Islam. Di bagian akhir nanti akan saya juga membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara menyingkat tulisan. Kalau sebelumnya kita mengenal singkatan baku, tapi ada satu lagi cara bagaimana kita dapat menyingkat satu kata sehingga goresan kita lancar dan cepat. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share video ini agar bermanfaat pada banyak orang. Dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Baik, kita mulai sekarang. Kita mulai hari Senin. Senin. Jadi Senin itu goresannya adalah S E N dibagi 2. Jadi S E N dan N. Jadi ini agak panjang, kita bagi 2 untuk menunjukkan bahwa ini adalah N dan N. Itu Senin. Tapi harus dikasih tanda 2 begini untuk menunjukkan bahwa tanda 2 ini adalah untuk huruf besar. Jadi Senin, S-E-N-N, Senin. Baik, kita ke hari kedua, Selasa. Selasa. Selasa itu adalah S-E-L. Jadi S-E-L, Selasa. Kasih juga tanda gores 2 di bawahnya untuk menunjukkan huruf besar. Selasa, S-E-L. Ketiga, Rabu, R-A-B-U. Jadi singkatan untuk Rabu adalah R-B-U. Jadi R-B-U. R-B-U. Kasih juga tanda 2 begini. Jadi, Rabu, R-B-U. Kamis. Kamis itu K-A-M-S. Garis 2 lagi. Kamis. K-A-M-S. Kamis. Jumat. Jumat adalah goresannya JM. JM, Jumat. Jadi mudah sekali Jumat, JM. Sabtu. Sabtu, SAB. Jadi SAB, Sabtu. Jadi SAB, Sabtu. Minggu. Minggu, M-I-N-G. M-I-N-G. Jadi M-I-N-G. Minggu. Kalau ada yang mau pakai kata Ahad misalnya, Ahad, maka goresannya adalah AD. Ahad. Jadi ingat, tanda 2 begini untuk menunjukkan
itu adalah huruf besar. Jadi Ahad. Demikian nama-nama hari. Sekarang kita ke nama-nama bulan. Pertama, Januari. Januari. Januari itu adalah singkatannya JAN. Januari. Jadi JAN. Januari. Ingat, jangan salah menggores arah goresannya dari atas ke bawah atau ke depan atau dari bawah ke atas. Sekarang Februari. Februari itu adalah FIB. Jadi FI atau EB. Februari. Sekarang Maret. MRIT. Jadi MRET. E atau I sama ya. MRET. Maret. April. April. Jadi April. Mei. Mei ya, jadi MI atau E ya, jadi Mei. Juni JN. Juni. Jadi setiap nama bulan harus ada garisan dua ya. Juni. Jadi Juni JN. Juni. Juli JU. U yang menghadap ke bawah. JU. Jadi JU. U-nya yang menghadap ke bawah ya. Yang menghadap ke bawah U-nya. Agustus. Agustus adalah AGS. Agustus adalah AGS. Agustus. September. SEP. Oktober. OKT. OKT. Jadi harus ada garis dua. OKT. Jadi kalau saya perbesar OKT begini dia. Ya. OKT itu Oktober. November. NV. November. NV itu November. Desember. DIS atau DES ya. DES itu Desember. Baik, itu nama-nama bulan Masehi. Sekarang kita ke nama-nama bulan Islam. Kita mulai dari bulan Muharram.
Muharram. Jadi Muharram itu goresannya M-U-A-R, H di atasnya. Pakai H di atas ya. Muharram. Jadi M-U-H-A-R. Muharram. Habis Muharram, Safar. Safar ini goresannya adalah S-A-F. Safar. S-A-F. Itu Safar. Rabiul Awal itu singkatannya adalah R-A-B-L. Jadi R-A-B-L. Rabiul Awal. Rabiul Akhir itu singkatannya adalah R-A-K-R. Jadi R-A-K-R. Rabiul Akhir. Berikutnya adalah Jumadil Awal. Itu singkatannya adalah JML. Jadi JML itu Jumadil Awal. Berikutnya adalah Jumadil Akhir. JAK. JAK. Jumadil Akhir. Berikutnya adalah Rajab. Jadi Rajab itu RAJ. Jadi RAJ. Rajab. Jadi goresan yang menandakan huruf besar itu ya Anda boleh taruh di samping. Kalau Anda juga kasih ke bawah tidak jadi masalah. Yang jelas ini menunjukkan bahwa itu adalah huruf besar ya. Rajab. R-A-J. Syaban. Syaban itu S-Y-A-B-N. Syaban. S-Y-A-B-N. Syaban. Seterusnya adalah Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah R-A-M-D. Ramadan. Jadi Ramadan itu R-A-M-D. Berikutnya adalah Syawal. Di Syawal itu S-Y-A-U-L. Syawal. Jadi S-Y-A pakai U-L. Syawal. Ada barisan 2. Syawal. Berikutnya adalah Zulkaidah. Zulkaidah itu adalah SKAD. Jadi SKAD. Zulkaidah. Sebenarnya goresan S itu ya ada 2 S. S1 begini dan S1 yang kanan tadi
ini kiri, ini kanan. S itu dalam banyak hal dia sama dengan goresannya dengan Z. Jadi kalau ada Z juga itu goresannya adalah S. Jadi kenapa? Karena kebanyakan Z itu kalau didengar orang dia seolah-olah berbunyi S. Jadi sul kaidah. Jadi orang pakai S, ya. SKAD. Dan yang terakhir ada Zulhijjah. Zulhijjah. Ya. Zulhijjah ini adalah SUJ. Zulhijjah. SUJ atau ZUJ. Zulhijjah. Baik, sebelumnya kita sudah mengenal beberapa singkatan baku. Misalnya kalau saya menulis saya tidak dapat lari misalnya. Karena kaki saya sakit. Jadi ini kan singkatan baku. Saya. Ini juga singkatan baku tidak. Dapat juga singkatan baku ini. Tapi ini kan bukan singkatan baku lari. Karena singkatan baku juga kaki. Bukan singkatan baku saya. Singkatan baku sakit. Nah, sekarang bagaimana kata-kata yang tidak baku ini kita bisa singkatkan lagi. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kita ambil contoh kata kembali misalnya. Kembali. Kalau kembali, kalau kita tulis seluruhnya, dia akan begini. KIMBALI. Kembali. Untuk meringkas goresan kembali ini, maka yang kita lakukan adalah menghilangkan huruf hidup. Jadi misalnya kembali ini, kita hilangkan E-nya. Jadi dia menjadi kembali. Berarti kita sudah menghilangkan E-nya. Jadi dia menjadi begini. Sekarang kita hilangkan huruf hidup lagi satu ini. A. Jadi menjadi KMBLI. Kembali. Jadi sudah dua goresan huruf hidup kita hilangkan. E dan A menjadi begini. Tapi apakah kita boleh menulis kembali, kita hilangkan juga I yang terakhir ini menjadi begini? Kalau ini kita baca, kita tidak akan keliru bahwa ini kembali, asal kita sudah tahu hurufnya semua dan cara menggoresnya. Ini juga kita tidak akan keliru membacanya bahwa ini kembali. Ini juga saya pikir kita tidak akan keliru membacanya. Tapi yang di sini yang kadang-kadang kita bisa keliru. Karena itu untuk menghilangkan huruf hidup maka kita harus hati-hati. Yang pertama yang mana kita hilangkan, dan yang kedua apakah kita hilangkan semua atau kita sisihkan satu. Jadi jangan dihilangkan semua. Oke. Jadi cara memendekkan tulisan adalah dengan menghilangkan huruf hidup. Ya, apakah Anda mau hilangkan ini? Tapi sebaiknya tidak perlu. Mungkin yang paling singkat itu begini. Ingat, kalau kita menyingkat goresan atau tulisan, jangan sampai ketika kita membacanya kita masih meraba-raba. Tapi kalau kita ada incar-incar kata itu, ya kita tinggalkan huruf hidup satu, barangkali akan membantu kita untuk tidak keliru. Kita ambil lagi contoh misalnya kata beberapa. Singkatan bakunya ada, yaitu B dan B, singkatan baku. Tapi ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menyingkat dengan menghilangkan huruf hidup. Kalau kita tulis dia begini dia. B, I, B, I, R, A, P, A. Maaf ini ya. P, A. Jadi B,
B E B E R A P A. Saya mau memendekkan ini dengan saya menghilangkan huruf E yang pertama menjadi B B I R A P A. Ya, P A. Sekarang saya hilangkan lagi ini. Jadi ini tentu kita masih bisa baca dia B B R. Ya, B B E R A P A. Kita bisa baca beberapa. Sekarang saya hilangkan ini. Jadi menjadi B B R A P A. Jadi menjadi B B R A P A. Ini tetap kita masih dapat membacanya. Sekarang saya hilangkan satu lagi huruf hidup A ini menjadi B B R P A. B B R P A. Saya masih tetap dapat membacanya bahwa itu goresannya adalah beberapa. Sekarang saya hilangkan juga A yang terakhir menjadi B B R P. B B R P. Ini mungkin saya tetap masih bisa membaca bahwa ini adalah beberapa. Jadi kalau contoh yang pertama tadi kita mungkin tidak menghilangkan huruf hidupnya yang terakhir, tapi contoh kedua kita bisa menghilangkan huruf hidupnya karena dengan menulis semua huruf mati ini kita juga tidak keliru untuk membacanya. Demikian cara menyingkat tulisan. Sekarang kita ambil contoh lainnya, misalnya kata memberi misalnya. Memberi. Jadi kalau kita gores dia seluruhnya menjadi M B I R I. Memberi. Sekarang saya coba menghilangkan huruf E yang pertama itu untuk menyingkat tulisan. Jadi saya tulis panjang saja M B. Saya garis dua dia untuk melihat bahwa ini dua ya, memberi. Sekarang saya hilangkan E yang satu lagi menjadi memberi. Kalau saya menghilangkan begini semuanya, ini mungkin agak sedikit bisa membuat kita keliru karena bisa saja kita baca ini mimbar misalnya atau member, tapi ini sebenarnya memberi. Karena itu saya katakan kalau kita menghilangkan huruf hidup barangkali jangan dihilangkan seluruhnya kecuali yang pasti-pasti saja. Kalau tidak pasti dia, kita seharusnya menyisihkan satu huruf hidup. Pertanyaannya adalah apakah kita menghilangkan huruf hidup yang di belakang dan kita menyisihkan yang di tengah misalnya? Apakah dengan begini dapat membantu kita membaca bahwa ini memberi, tapi kan dia bisa ini tulis bacanya member. Ya, member. Jadi pintar-pintar kita lah untuk menyisihkan yang mana kita harus tetap kita pakai atau kita gugurkan. Ya, pintar-pintar kita. Ya, misalnya ada lagi kata misalnya. Jadi kata itu dia begini, KTA. Jadi kalau Anda mau menyingkat lagi, mungkin Anda bisa mengatakan KTA. Ataupun Anda mengatakan KAT. Kata. Tapi jangan coba singkat kata itu menjadi begini. Karena ini adalah punya singkatan baku yaitu kita. Jadi Anda mungkin boleh kata itu jadi begini dia. Kata. Atau kalau Anda mau singkat. Kalau Anda tidak mau singkat juga, ya mungkin Anda bisa teruskan. Tidak jadi masalah. Jadi itu. Ataupun kata
kena misalnya. Kena. Ya mungkin Anda begini kena. Mungkin Anda juga begini kena. Ya terserah Anda mau gunakan. Ataupun Anda mengatakan ini untuk kata kena. Kalau Anda tidak mau singkat, karena Anda mengatakan ini kan tulisannya singkat juga ya, cukup begini saja, tidak perlu kita singkat. Itu terserah ya bagaimana. Tapi yang saya ajarkan tadi bahwa kita dapat menyingkat satu kata itu menjadi lebih pendek lagi dengan menghilangkan huruf hidup. Tapi selama ini contoh-contoh saya hanya memuat kata huruf hidup A, I, dan E. Bagaimana O dan U? Kita ambil contoh kata kebun misalnya. Kebun. Jadi kalau kita tulis kebun itu dia begini. K-I-B-U-N. Kebun. Kita mungkin bisa singkat menjadi K-B-U-N. Kebun. Tapi apakah bisa kita begini? Nah, ini menjadi masalah. Kalau ada huruf O dan U, sebaiknya O dan U itu jangan dihilangkan. Misalnya kata dulu. Kalau Anda menghilangkan kata dulu, dulu kan begini dia. Dulu. Apakah Anda bisa menulis begini dulu? Untuk banyak hal mungkin boleh begini. Jadi kalau ada huruf O dan O berdekatan atau U dan U berdekatan, bagi mereka yang sudah mahir, dia bisa menghilangkan salah satu U-nya, tapi jangan dihilangkan keduanya. Misalnya kata cocok. Dia cocok itu dia begini dia. Cocok. Jadi kalau orang yang cukup dia boleh menghilangkan, dia langsung dia begini saja. Ini dia tidak bisa menghilangkan semuanya itu menjadi begini dengan tanda garis begini, sulit. Jadi kalau O dan U dalam satu kata, usahakan jangan dihilangkan. Dapat dihilangkan kalau memang itu sesuatu yang familiar atau yang kita sudah otomatis kita tahu. Kita ambil contoh kata selimut misalnya. Kata selimut. Kalau kata selimut kita tulis dia jadi begini. Selimut. Bagaimana kalau kita hilangkan L? Selimut. Ya mungkin ada yang menulis selimut begini. Ya. Dihilangkan menjadi selimut. Jadi dia cuma menghilangkan satu saja huruf hidupnya. Dia tidak bisa menghilangkan menulis selimut begini. T. Jadi ini M, ini T gabung menjadi M, T sedikit naik. Nah, ini kita bisa keliru. Karena itu saya katakan kalau ada huruf hidup U atau O, diusahakan jangan dihilangkan. Kecuali kalau U hanya ada dua huruf hidup U dan U, atau O dan O saja dalam satu kata, mungkin kalau mau mempercepat goresan, barangkali kita bisa hilangkan salah satunya. Itu pun kalau Anda yakin sekali dapat membacanya kemudian. Jangan sampai kita lancar menulisnya, menggoresnya, tapi ketika membacanya kelabakan. Karena kita sendiri tidak tahu apakah itu A, I, E yang kita hilangkan atau U dan O. Jadi yang bisa, yang agak sedikit rumit kita hilangkan itu ketika ada goresan O dan U. Contoh terakhir, kata kemarau misalnya. Kemarau. Jadi kemarau. Jadi kita menghilangkan menjadi
Ya huruf AU, UA ya usahakan jangan dihilangkan. Jadi ini kalau kita mau jadi begini saja bisa. Jadi K, M, R, AU. Jadi usahakan AU, UA, AI, IA. Usahakan jangan dihilangkan salah satunya karena membuat kita dapat keliru. Jadi salah satu cara untuk menggores lebih cepat lagi adalah dengan menghilangkan huruf hidup, tapi diusahakan kalau kita menghilangkan jangan sampai kita hilangkan seluruhnya sehingga kita tidak punya incar-incar atau tebakan-tebakan. Sebaiknya kita sisihkan satu. Tetapi kalau huruf O dan U usahakan jangan dihilangkan kecuali kita merasa bahwa dengan menghilangkan salah satunya akan tidak membuat kita keliru untuk membacanya. Demikian tadi beberapa singkatan baku untuk nama-nama hari, bulan Masehi dan bulan Islam, dan juga saya telah jelaskan bagaimana menulis dengan singkat di luar dari singkatan-singkatan baku. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat, dan jangan lupa tolong praktekkan. Ya, saya ingatkan lagi, tolong praktekkan tiap hari. Sudah banyak kata-kata yang Anda sudah punyai, sudah miliki. Karena itu ketika menggores nanti, usahakan goresan-goresan itu campur baur saja tulisan biasa dengan stenografi. Tapi lama-kelamaan goresan-goresan stenografi itu akan menjadi goresan-goresan atau tulisan yang biasa Anda gunakan. Baik, demikian sebelum saya akhiri, jangan lupa share video ini dan juga subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Untuk pelajaran berikutnya akan saya berikan bagaimana menggores akhiran kan, an, dan la. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.